Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Lisa Muliza dengan NIM 2415 050098. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendidikan menurut Quran Surat Ali Imran ayat 84 sampai 87. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa man yabtagil ghayra islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kaifa yahdillahu qauman kafara ba'da imanihim wa syahidu anna rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Nah, setelah kita mengetahui Quran Surat Ali Imran ayat 84 sampai 87, selanjutnya kita masuk kepada landasan dasar dari ayat tersebut. Pendidikan Islam pada hakikatnya bukan sekadar proses pengalihan pengetahuan dari seorang guru ke muridnya, akan tetapi merupakan sebuah media internalisasi nilai-nilai iman, akhlak, serta tanggung jawab, sehingga nilai-nilai tersebut dapat membentuk kepribadiannya secara utuh. Al-Quran sebagai landasan normatif utama memberikan panduan kuat melalui Quran Surat Ali Imran ayat 84-87 ini, di mana pada ayat ini menegaskan pentingnya pembentukan iman yang kokoh serta konsisten dalam beragama. Dalam dunia pendidikan, hal ini berarti proses tidak hanya berhenti pada aspek kognitif atau hafalan semata, melainkan harus menyentuh pada ranah psikomotorik agar menghasilkan generasi yang tidak hanya beriman, tapi juga memiliki integritas tinggi dalam kehidupan nyata. Baik, kita masuk pada pembahasan ayat 84. Pada ayat 84 ini mengajarkan mengenai nilai-nilai penghargaan terhadap tradisi keilmuan lintas generasi, di mana kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah serta seluruh wahyu yang diturunkannya kepada para nabi terdahulu, mulai dari Nabi Ibrahim, Musa, hingga Isa tanpa membedakannya di antara mereka. Mufasir seperti Al-Maraghi menekankan bahwa iman tidak boleh dibatasi hanya pada satu nabi, melainkan harus mencakup semua wahyu sebagai sebuah kesatuan. Sehingga dalam konteks pendidikan, nilai ini dianggap penting untuk membentuk sikap terbuka serta toleransi, sehingga mereka memahami bahwa kebenaran bersifat universal dan tidak terbatas pada satu kelompok ataupun tokoh tertentu. Lanjut pada ayat 85. Pada ayat 85 menggarisbawahi tentang konsistensi nilai dan Islam sebagai sebuah pedoman hidup yang menyeluruh. Ayat ini menegaskan bahwa agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam, dan secara mendalam bermakna sikap pasrah serta tunduk sepenuhnya kepada Allah. Pendidikan Islam harus mampu menanamkan kesadaran bahwa iman bukan sekadar pengakuan formal atau label agama sebuah identitas diri, melainkan harus diwujudkan dalam setiap perilaku keseharian. Kurikulum pendidikan harus dikerahkan agar peserta didik menjadikan Islam sebagai pedoman utama untuk seluruh aspek kehidupan, sehingga mereka tidak mudah terombang-ambing oleh pemikiran yang menyimpang. Nilai ini menjadi pondasi dan pembentukan integritas moral agar tidak goyah dimanapun. Selanjutnya mengenai ayat 86 sampai dengan 87. Pada ayat 86 dan 87 kita diajak merenungkan aspek tanggung jawab moral serta konsekuensi dari sebuah pengkhianatan terhadap sebuah kebenaran. Ayat ini menyoroti mereka yang memilih ingkar setelah sebelumnya beriman dan menyaksikan bukti-bukti nyata kerasulan. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menyatakan bahwa pengingkaran setelah mengetahui kebenaran adalah bentuk pengkhianatan berat, sehingga membuat seseorang hamba dijauhkan dari petunjuk serta mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan pendidikan yang kuat di sini adalah bahwa iman merupakan komitmen seumur hidup yang menuntut kesadaran moral yang tinggi, sehingga kita harus memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi baik secara spiritual maupun sosial. Karena pengkhianatan terhadap iman juga dapat merusak kehormatan seseorang di mata masyarakat. Selanjutnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada rangkaian ayat ini sebenarnya memberikan kerangka konseptual tentang pendidikan Islam yang sukses adalah yang mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual,
tapi juga kokoh dalam iman, konsisten dalam nilai, serta berintegritas dalam kehidupan sosialnya. Pendidikan berfungsi sebagai sarana integratif yang menyatukan aspek spiritual, moral, serta sosial, sehingga dengan memahami tafsir dari para tokoh terdahulu, kita dapat belajar bahwa pendidikan akhir tujuannya yaitu membentuk manusia yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, sesama manusia, serta kepada Tuhannya, agar mereka dapat menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Quran yang telah Allah berikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.